Pertama kali saya dalam beberapa belajar hari ini banyak sekali kehilangan maksudnya kehilangan fisik saya banyak yang mentok, jadi ngomongnya tidak jelas. Saya mau menyampaikan beberapa hal. Pertama, terima kasih kepada pihak Samara yang telah memberi peluang kepada saya untuk memamerkan buku saya itu. Kalau mau menjual di bawah banyak buku saya itu katanya susah dapat, jadi di sini gampang. Kemudian yang kedua, saya ingin bercerita sedikit mengenai kenapa saya menulis cerita yang panjang ini. Ini mungkin saja saya balik banyak selama ini, mungkin nanti akan menjadi panjang lagi, saya tidak tahu. Begini, tahun 73 banyak di antara Anda yang belum lahir itu saya disewa oleh PFN-nya Australia, namanya Australian Film Commission, untuk membuat film di Bali, film dokumenter. Pada waktu itu saya membuat film mengenai seorang pemain Ramayana perempuan yang meminta kita itu. Dia itu orang desa, ya, setiap harinya jual bubur di desanya itu. Tapi setiap minggu sekali dia pergi ke Bali Beach Hotel, itu satu-satunya hotel bintang 5 di Bali, dan dia main di sana, di panggung itu. Dan ketika main itu mereka rame-rame, akrab itu ya, orang-orang berdesak-desakan di situ. Gajinya itu saya tanya, satu kali main itu cuma bisa untuk beli rokok satu pak rokok gambar merah itu, bayangin itu di hotel yang paling besar itu. Dan selama 2 bulan saya di situ, film-filmnya itu, saya berkenalan dengan para itu, pemain penabur gamelan macam itu. Dan setiap hari saya mendengar gamelan Bali itu kan, kalau setiap malam itu kan mereka dibaca, Bali-baca itu kan belajar nari, belajar apa segala macam, dan saya masuk itu semuanya. Yang masuk antaranya itu cerita itu Ramayana itu, karena saya mengharap pemain-pemain itu. Nah, pada bulan saya pertama kali menulis puisi tahun 73 itu ya, yang Anda bisa baca di sini puisinya antara lain. Dan kemudian saya menulis puisi lagi pada tahun 80 sekian, dan akhirnya pada tahun 90 saya menulis puisi yang Manisita. Jadi sudah ada 4 dengan itu ini. Saya diminta, meskipun tentu tidak jelas, untuk baca puisi saya ini. Saya akan baca puisi saya dengan Sita Sihir. Ini nanti ada hubungannya dengan tadi. Kayak Kuiran Sita itu adalah tokoh yang sangat diperdebatkan di dalam kebudayaan India dan Amerika. Sita itu sopo, matinya seperti apa juga mereka berdebat ya. Kata orang India itu Sita itu adalah single parent pertama di dunia. Karena ketika dia itu mobilnya anaknya 2 itu, Lawar dan Kusa itu, dia kan diusir oleh suaminya. Dia mobilnya anaknya itu di hutan. Jadi besar menjadi kesatria. Tapi ketika dia diundang lagi ke ke Ayodhya, atau kalau di dalam bahasa Jawanya Ngayogyakarta, Ayodhya itu kan, itu dia tidak mau. Ngapain yang itu lagi? Nanti dibakar lagi saya, gitu kan? Nanti saya dicurigai lagi untuk selingkuh sama Rawana. Padahal Rawana itu kan bapak saya, dia bilang itu. Jadi ini masalah-masalah yang menjadi rumit, dan di India itu banyak sekali versi namanya itu. Saya sebenarnya ingin cerita, ada versi, tapi saya disuruh baca ini. Saya tidak tahu saya mestinya cerita atau baca ini. Baca aja ya, saya cerita aja. Baca buku saya jelek, jadi salah satu versi Ramayana di India itu. Ramayana itu kan dulunya lisan ditulis, kemudian setelah ditulis kan lisan lagi sebagai kemana-mana di sini. Jadi banyak sekali. Salah satu ceritanya itu begini. Sita sama Laksana sama Rama itu di hutan. Rama itu kan bisa 2 Wisnu, 2 yang paling baik di dunia. Kemudian Sita itu bisanya
Dewi Laksmi yang juga baik sekali. Orang itu kalau diminta apanya mesti diberikan harus karena mereka orang baik. Jadi ketika mereka diberikan keluyuran itu muncullah seorang baik-baik. Sang Rama, apa boleh saya minta sesuatu? Mau minta apa? Kita kasih. Saya mau minta istri Bapak, istri Anda, istri Pak Cika, boleh nggak? Bingung cara oh boleh, ambil silakan. Jadi kita itu berikan sama orang itu, mereka itu. Tapi syaratnya satu, apa? Kita tidak boleh menyentuh tanah, sebab kalau menyentuh tanah, dia akan kembali lagi ke tanah. Asalnya kan tanah. Sita itu artinya galur. Galur itu kalau kita membaca sawah itu kan ada galurnya itu. Asalnya dari situ sita. Kalau itu menyentuh tanah, itu dia akan kembali lagi. Hilang apa enggak kehilangan itu? Oke, jadi dipanggul sama dia. Apa namanya? Dipanggul. Sering banget itu. Begitu pergi dari situ, dia ketawa hahaha. Dan dia itu Rawana sebetulnya, yang minta tadi itu Rawana. Jadi Rawana sana kan dia ada pecinta, oke ada pecinta gratis gitu kan. Setelah sampai di hutan, kan dia membotong itu, bisa menurunkan kita kan. Belajar apa betul ya, kebelet kencing, nah itu. Jadi sudah begitu, dia meskipun dia itu Jenowo, dia kan sakit jauh. Masuk dia kencing ditonton sama. Jadi dia bingung, kalau saya turunkan nanti sudah aku bilang, tapi kalau enggak gimana caranya? Kebetulan lewat satu orang tentang kayu di hutan itu ya. Bang ini bang, tolong saya apa? Bawa itu apa namanya? Istri saya di atas ini, bawalah gitu. Ini gitu. Itu orang itu yang malu saja ya. Taruh itu, begitu ditaruh, bersuara orang itu, terima kasih Ramana, kamu telah mengembalikan istri saya. Orang itu tadi Rama namanya. Nah, ini salah satu cerita di yayasan. Jadi berdasarkan pada banyaknya referensi itu, saya membaca buku itu. Ini saya tulis selama 1 tahun. Saya menghasilkan sebuah saja yang nanti akan dicoba dibaca oleh rekan-rekan saya itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya. Ada seorang dalang di situ, ada seorang dosen dari Universitas Indonesia, ada beberapa mahasiswa dari Universitas Indonesia, ada beberapa mahasiswa dari Institut Kesenian Jakarta, ada anggota apa namanya tadi dikatakan Twilight Orchestra atau apa yang itu ya. Itu semua akan membantu apa namanya membaca ini. Saya terima kasih pada mereka dan paling penting saya mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian yang telah susah-susah datang ke saya hari ini, yang susah sekali pas parkirnya dan Anda telah membawa waktu untuk apa pementasan kalau siang